Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man istanna bi sunnati ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ke-31 ini kita akan membahas dua bab sekaligus, yaitu bab maf'ul li ajli dan maf'ul ma'ah. Masing-masing dari bab ini hanya terdiri dari dua bait saja dan semoga bisa dipahami materi singkat ini. Kita baca terlebih dahulu bait yang akan kita bahas. Babul maf'uli li ajlih. Wa huwa alladhi jaa bayanan lis-sabab kainunatil amili fihi wantasab. Fakumtu ijlalan li hadzal hibri wa zurtu Ahmad ibtigha al-birri. Babul maf'uli ma'ah. Wa huwa ismun intasaba ba'da wawi ma'iyatin fi qawli kulli rawi nahu atal amir wal jaysha quba wasaro zaidun wat tariqa hariba. Ya. Eh, Bait yang pertama kita lihat berbunyi, ya, ini adalah tentang bab maf'ul li ajli. Wa huwa alladhi jaa bayanan lis-sabab kainunatil amili fihi wantasab. Ya, artinya ialah yang muncul sebagai penjelas sebab adanya pelaku di sana dan ia mansub. Penulis mengawali bab maf'ul li ajli dengan pengertiannya, yaitu maf'ul yang muncul dengan fungsi apa? Menjelaskan sebab. Kainunah artinya wujud. Ya, wujud yakni sebab keberadaan amil. Apa yang dimaksud dengan amil di sini? Bukan amil secara istilah, akan tetapi amil secara bahasa, yaitu fa'il, yakni pelaku, fihi di sana. Ketika seorang yang berakal melakukan suatu pekerjaan, pasti ada alasan mengapa ia melakukan hal tersebut. Ya, misalnya saya tidur karena mengantuk atau supaya badan lebih fit dan lain-lain. Berbeda dengan orang yang tidak berakal seperti bayi, ya, kemudian orang gila, orang mabuk, orang mengigau. Ini semua orang yang dianggap tidak berakal. Maka mereka melakukan perbuatan tanpa dasar apa-apa, ya, itu memungkinkan. Sehingga jangan ditanyakan mengapa. Nah, inilah fungsi dari maf'ul li ajli, yakni untuk menjelaskan sebab si pelaku ini melakukan suatu pekerjaan dan untuk menunjukkan bahwa pelaku tersebut adalah orang yang berakal. Ya, dan hukumnya apa? Mansub. Kemudian bait berikutnya, qaqumtu ijlalal li hadzal hibri wa zurtu Ahmad ibtigha al-birri. Contohnya seperti aku berdiri karena memuliakan orang alim ini dan aku mengunjungi Ahmad karena mengharap kebaikannya. Ya, bait terakhir ini adalah contoh maf'ul li ajli. Ada dua contoh di sini. Yang pertama, lafadz ijlalan. Ya, pada contoh pertama ialah maf'ul li ajli. Ya, kita perhatikan bentuknya ijlalan. Pertama, ia mansub. Kedua, ia nakirah. Dan yang ketiga, ia masdar. Ya, bentuknya masdar dari jalla. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ia terletak setelah fi'il lazim, yaitu kumtu. Ya, al-hibr makna asalnya adalah tinta. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah orang yang berilmu. Maka sebab aku berdiri adalah karena memuliakan orang berilmu. Ya, kita bandingkan dengan contoh yang kedua. Lafadz ibtigha'a. Ya, ia juga maf'ul li ajli. Yang pertama, ia mansub. Sama dengan contoh yang sebelumnya. Kemudian kita bisa ambil kesimpulan, maka mansub ini adalah syarat mutlak. Ya, maf'ul li ajli harus mansub. Kemudian yang kedua, ia ma'rifah karena mudhaf kepada isim ma'rifah al-birri. Maka dari sini bisa kita simpulkan maf'ul li ajli boleh nakirah atau mudhaf kepada isim ma'rifah. Adapun ma'rifah karena alif lam maka tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, ia masdar dari ibtagha. Ya, maka masdar adalah syarat mutlak sama seperti mansubnya. Dan yang keempat, terletak setelah fi'al muta'addi yaitu zara, ya, zurtu. Maka maf'ul li ajli bisa, ya, digunakan untuk fi'il lazim maupun muta'addi.
Tidak seperti maf'ul bih yang hanya terletak setelah fi'il muta'addi saja. Kita beralih kepada bab berikutnya, bab maf'ul ma'ah. Wa huwa ismun intasaba ba'da wawi ma'iyatin fi qawli kulli rawi. Yang artinya adalah isim mansub setelah wawu ma'iyah pada ucapan setiap penutur. Ya, dimulai dengan pengertian seperti biasa. Maf'ul ma'ah adalah maf'ul yang terletak setelah wawu ma'iyah atau nama lainnya wawul musahabah. Ya, apa bedanya dengan wawul ataf? Dari sisi amalan, wawul ataf ini menyamakan hukum i'rab antara lafadz setelahnya dan lafadz sebelumnya. Adapun wawul ma'iyah, maka ia menasobkan isim setelahnya. Ya, itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua dari sisi makna, wawul ataf ini menyamakan hukum fi'il pada ma'tuf dan ma'tuf alaihnya. Ya, menyamakan pekerjaannya. Sedangkan wawul ma'iyah tidak mesti sama. Ya, nanti kita lihat contohnya. Nah, kemudian dari sisi kekhususan makna wawul ma'iyah ini hanya bisa bertemu dengan isim. Ya, hanya bisa bertemu dengan isim, sedangkan wawul ataf bisa bertemu dengan isim maupun fiilnya. Ya, kita lanjut ke bait berikutnya. Nahu atal amiru wal jaisya kuba wasaro zaidun wa tariqa hariba. Ya, seperti pangeran bersama para tentara mendatangi Kuba dan Zaid bersama berjalan melarikan diri. Di bait terakhir ini penulis memberikan dua contoh juga. Ya, contoh yang pertama, maf'ul ma'ahnya adalah wal jaisya, ya, al jaish. Ya, kita perhatikan bentuknya. Pertama, jaish ini berakal. Termasuk yang berakal. Nah, tentara, ya. Kemudian yang kedua, mansub. Dan yang ketiga terletak setelah fi'il muta'addi yaitu ata. Ya, sebagian ulama melarang penggunaan fi'il muta'addi untuk maf'ul mutlak. Kenapa? Karena beresiko terjadi kerancuan, iltibas. Ya, misalnya itu Zaidan wal Jabala. Ya, mungkin pendengar akan mengira aku melihat Zaid dan gunung. Padahal yang dimaksud oleh mutakallim adalah wal Jabala di sini maf'ul ma'ah. Ya, maka artinya kalau dia maf'ul ma'ah, aku bersama gunung melihat Zaid. Kan tetapi penulis di sini ingin menunjukkan bahwa bisa juga maf'ul ma'ah disandingkan dengan fi'il muta'addi dan tidak akan terjadi kerancuan. Dengan cara apa? Dengan cara diakhirkan maf'ul bihnya, ya, yaitu kuba. Kuba di sini maf'ul bih. Karena seandainya kuba diletakkan sebelum wal jaisha, maka pasti akan terjadi kerancuan, ya. Atal amiru kuba wal jaisha. Ya, pangeran itu menemui atau mendatangi Kuba dan para tentara. Contoh yang kedua, at-tariq, ya. Yang pertama, ia tidak berakal. Ya, maka di sini kita ambil kesimpulan boleh maf'ul mutlak berupa isim akil atau ghairu akil. Hanya saja untuk yang berakal, ya, ada dua kemungkinan, bisa atof, bisa maf'ul ma'ah. Sehingga bisa kita baca atal amiru wal jaisha atau atal amiru wal jaishu. Karena dimungkinkan al-jaish di sana melakukan hal yang sama. Sedangkan at-tariq mau tidak mau dia harus mansub. Karena ia tidak bisa berjalan layaknya manusia, ya, maka at-tariq di sini pasti dia maf'ul ma'ah. Ya. Kemudian yang kedua, at-tariq di sini mansub, ya, dan tadi baru saja disinggung. Kemudian yang ketiga, dia terletak setelah fi'il lazim yaitu sara, ya, sara. Baik. Ya, itu yang bisa kita ambil hariba di sini, ya, sebagai apa? Dia sebagai hal dari Zaidun, ya, sebagai hal dari Zaidun. Ya, kita baca lagi sekali lagi bait yang telah kita bahas. Babul maf'uli li ajli. Wa huwa alladhi jaa bayanan lis-sabab kainunatil amili fihi wantasab kakumtu ijlalan li hadzal hibri wa zurtu ahmada ibtigha al-birri. Babul maf'uli ma'ah.
wa huwa ismun intasaba ba'da wawi ma'iyatin fi qawli kulli rawi nahu atal amiru wal jaysha kuba wa sara zaidun wat tariqa hariba. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.